Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, MPP, PKS, Mulyanto, mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan regulasi halal nasional dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dia menilai terdapat sejumlah klausul dalam perjanjian tersebut yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang serta menyentuh aspek kedaulatan negara. Mulyanto meminta pemerintah tidak gegabah menerima dan mengimplementasikan kesepakatan yang dinilai belum sepadan tersebut. Menurutnya perjanjian dagang tidak boleh semata dipandang dari sisi keuntungan ekonomi jangka pendek. Perjanjian dagang Indonesia-Amerika tidak boleh hanya dilihat dari sisi tarif dan angka transaksi. Di balik itu, terdapat klausul yang menyentuh langsung kedaulatan ekonomi dan identitas bangsa, khususnya terkait sertifikasi halal. Sementara di dalam negeri A sendiri kebijakan tarif Presiden Trump dibatalkan oleh MA mereka, kata Mulyanto, kepada wartawan Senin, 23 Februari 2026, Mulyanto menekankan bahwa DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Sebab itu, ia mendesak parlemen untuk segera memanggil menteri terkait guna mengklarifikasi poin-poin kesepakatan yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan nasional. Menurutnya, isu sertifikasi halal bukan persoalan teknis semata, melainkan berkaitan langsung dengan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia. Terkait aturan halal haram bagi umat Islam Indonesia bukan persoalan teknis semata, melainkan persoalan yang sangat sensitif, menyangkut keyakinan dan ketenangan batin mayoritas rakyat Indonesia. Soal ini harus jelas, ucapnya. Mulyanto mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap produk yang beredar di pasar domestik memenuhi standar halal sesuai syariat dan hukum nasional. Karena itu, setiap perubahan dalam pengaturan halal harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan melalui pertimbangan yang matang. Mulyanto juga mengecam adanya klausul dalam perjanjian internasional yang berpotensi membatasi kewenangan Indonesia dalam mengatur sertifikasi halal. Parlemen perlu memastikan bahwa otoritas nasional tetap memiliki hak penuh dalam menentukan standar, mekanisme audit, pengawasan, dan pengakuan lembaga sertifikasi, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Kita tidak bisa didikte oleh pihak asing terkait soal keyakinan halal haram ini, ucapnya, meski bersikap kritis, Mulyanto menegaskan Indonesia tidak menolak kerja sama global maupun harmonisasi standar. Namun, menurutnya, harmonisasi tidak boleh mengorbankan kedaulatan regulasi halal nasional. Pengakuan terhadap lembaga sertifikasi asing tetap harus melalui proses verifikasi yang ketat dan sesuai hukum Indonesia. Soal kehalalan tidak boleh direduksi menjadi sekadar standar teknis perdagangan, tetapi harus diposisikan sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Sehingga parlemen perlu memastikan bahwa pengaturan halal tetap dengan menjaga kepercayaan publik, katanya. Jika masyarakat merasa standar halal ditentukan atau dipengaruhi pihak luar, hal ini dapat menimbulkan kegelisahan sosial, menurunkan kepercayaan terhadap negara, dan memicu ketidakstabilan ekonomi domestik. Stabilitas pasar nasional sangat bergantung pada legitimasi kebijakan negara. Imbuhnya, Mulyanto menegaskan kritik terhadap klausul halal bukan berarti menolak kerjasama internasional. Justru sebaliknya, Indonesia harus memperkuat kerjasama yang adil, berimbang, dan menghormati kedaulatan domestik. Kemitraan strategis harus memperkuat, bukan melemahkan, kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu parlemen perlu segera memanggil pemerintah untuk menjelaskan secara rinci klausul terkait sertifikasi halal, membuka ruang konsultasi publik, serta menyusun mandat renegosiasi yang jelas, ujarnya. Kepentingan umat dan kedaulatan nasional harus menjadi prioritas utama. Indonesia harus tampil sebagai negara berdaulat yang percaya diri, mampu bekerja sama secara global tanpa kehilangan jati diri, dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat serta nilai-nilai keagamaan dalam setiap perjanjian internasional, tandasnya. Di antara isi kesepakatan, dalam salinan dokumen perjanjian perdagangan antara Indonesia dan AS sebanyak 45 halaman yang didapat Tribun, salah satu perjanjian kerjasamanya adalah mengenai masuknya produk makanan yang berasal dari babi sebesar 3.000 metrik ton per tahun. Dokumen tersebut berjudul, Perjanjian antara AS RI tentang Perdagangan Timbal Balik. For products, the aggregate quantity of goods entered under tariff lines listed in subparagraph shall be free of duty in any quota year specified herein and shall not exceed the quantity specified below for each such year. Starting in quota year, the quantity shall remain at 3.000 metrik ton per year. Produk daging babi, jumlah total barang yang diimpor berdasarkan pos tarif yang tercantum dalam subparagraf, akan bebas bea masuk pada setiap tahun kuota yang ditentukan di sini dan tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan di bawah ini untuk setiap tahun tersebut. Mulai tahun kuota, jumlahnya akan tetap pada 3.000 metrik ton, tulis dokumen perjanjian tersebut dikutip, Jumat, 20 Februari 2026. Dalam dokumen pasal 2.8 juga disebutkan bahwa Indonesia bakal mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dihancurkan dari Amerika Serikat, AS.
Berikut isi pasal-pasal perjanjiannya dalam dokumen dengan tebal 45 halaman berjudul Perjanjian antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia tentang Perdagangan Timbal Balik. A. Pasal 2.8. Pakaian bekas. Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dihancurkan, shredded worn clothing, dari Amerika Serikat untuk lebih mendorong perdagangan dan sirkularitas dalam industri daur ulang pakaian Amerika Serikat yang telah berkembang pesat. Selain pakaian bekas dari AS yang diimpor masuk ke Indonesia, AS juga meminta membebaskan produk-produk AS dari kewajiban sertifikasi halal dan pelabelan halal. Indonesia juga akan membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut barang manufaktur dari kewajiban sertifikasi halal dan pelabelan halal, kecuali untuk kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman, kosmetik, dan produk farmasi. Berikut isi pasal perjanjiannya. Pasal 2.9. Halal untuk barang manufaktur, dengan tujuan memfasilitasi ekspor Amerika Serikat atas kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya yang saat ini mungkin memerlukan sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk-produk Amerika Serikat dari kewajiban sertifikasi halal dan pelabelan halal. Indonesia juga akan membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut barang manufaktur dari kewajiban sertifikasi halal dan pelabelan halal, kecuali untuk kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman, kosmetik, dan produk farmasi. Indonesia tidak akan memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal. Untuk kejelasan lebih lanjut, paragraf ini tidak berlaku terhadap persyaratan untuk mencantumkan informasi kandungan atau bahan pada suatu produk. Indonesia akan mengizinkan setiap lembaga sertifikasi halal Amerika Serikat yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia untuk mensertifikasi produk apapun sebagai halal untuk diimpor ke Indonesia tanpa persyaratan tambahan atau pembatasan. Indonesia akan menyederhanakan proses di mana lembaga sertifikasi halal Amerika Serikat memperoleh pengakuan dari Otoritas Halal Indonesia dan mempercepat persetujuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.